Kita masuk segmen yang ketiga, Pak. Tadi Bapak Ya, menyinggung soal asuransi, Pak ya. Eh, Perlunya asuransi bagi pekerja migran di Indonesia, Pak. Nah, pertanyaan adalah asuransi apa aja, Pak ya, yang perlu, yang ada ya, atau yang di dimiliki ya, atau kita bicara sistem jaminan sosial, Pak. Atau perlindungan asuransi dulu Pak ya. Asuransi terkait kesehatan dan kecelakaan kerja Pak. Itu asuransi kesehatan, kecelakaan kerja macam apa? Di Indonesia kan ada jam sostek Pak ya. Nah, apakah jam sostek atau semacamnya juga diberikan di negara tujuan Pak untuk melindungi di sini juga ada BPJS Kesehatan Pak ya. Ada jam ya. sostek, ada BPJS Kesehatan. Nah, apakah dua hal ini melindungi juga, berlaku juga di negara tujuan, ataukah ada tambahan yang diberikan oleh tadi ya perusahaan di negara-negara tujuan tadi, Pak? Terima kasih, Pak Budi. Memang eh, PMI kita sebelum berangkat ke luar negeri bekerja memang sudah diberikan eh, perlindungan hukum ya, atau perlindungan sosial juga diberikan, dan ekonomi. Untuk perlindungan berkait dengan sosial atau kesehatan, dan itu sudah ada pada saat mendaftarkan diri. Jadi anggaplah calon pekerja migran Indonesia kita mendaftarkan diri itu sudah dilengkapi itu dari kami misalnya di pasal 5 itu. Yang pertama tentu harus usia 18 tahun. Ya, kedua harus sehat jasmani dan rohani. Yang ketiga memiliki pesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan. Nanti udah dimiliki tuh, sudah ada, udah kesehatan BPJS dan segala macam udah harus dimiliki oleh oleh PMI kita sebelum berangkat demikian. Jadi tidak sulit. Nah, makanya kalau ada apa-apa itulah jaminannya. Nah, sedangkan di negara tujuan misalnya kemarin ada klaim ya, kalau memang yang bersangkutan bekerja ternyata terjadi masalah kesehatan. Nah, kalau masalah kesehatannya itu berkait dengan bukan karena kerja itu nanti punya BPJS sendiri demikian. Tapi kalau masalah terjadi kesalahan kerja itu tanggungan daripada ini pemberi kerja ya yang ada di negara penempatan, dan juga kalau dia berasal P2P, private to private, berarti perusahaannya bertanggung jawab juga gitu untuk memberikan perlindungan terhadap PMI-nya. Jadi mendapatkan perlindungan yang mungkin kami katakan ya cukup lengkap lah gitu. Jadi tidak ini yang bekerja secara resmi loh Pak. Yang legal, yang prosedural, tapi yang ilegal, nah ini di luar konteks Pak. Tapi kami tetap berikan perlindungan seperti kemarin ada yang sakit ya karena nggak punya anggaran sebagainya. Nah, kami antarkan rumah sakit ke Kramat Jati untuk berobat itu. Tapi tidak utuh begitu Pak. Ya, kalau yang utuh sesuai haknya dia ya harus berkas secara resmi. Jadi perlindungannya cukup lengkap sekali baik oleh P3FI yang memberikan perlindungan ya, baik juga negara di sana kalau ada kesalahan kerja juga dibantu oleh perusahaan yang menempatkan di sana ya. Jadi ini Pak Budi harus sudah sejak awal dia sudah diberikan perlindungan asuransi dan sebagainya. Iya, Jadi sekali lagi ya Pak ya, jadi harus diumumkan kalau mau jadi pekerja migran, masuklah jalur resmi iya supaya betul sekali. Resmi iya harus ya, ini memang negara mengarahkan seperti itu Pak, supaya ya, karena kan kalau berangkat secara tidak resmi atau ilegal itu kan dimainkan, Pak. iya Dimainkan oleh oleh orang-orang, maaf, maaf ya, eh, bisa menjadi berpotensi menjadi eh, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO kalau istilahnya sekarang ini. betul betul. Ya, disekap, direkrut, ditampung, mengalami kekerasan dan sebagainya, intimidasi itu kan nggak boleh terjadi. Kan negara harus melindungi. Ya, Makanya eh, kami melalui terima kasih juga nih Pak Budi, Pak Roy ini dengan podcast ini kan minimal kita sudah memberikan sebuah informasi penting pada masyarakat. Padahal ya. kita bekerja secara prosedural. Bahkan kami sering melakukan diseminasi informasi atau sosialisasi kepada di kampung-kampung ini PMI. Ke dari Hmm. desa, mari kita bersama-sama. Padahal jelas sekali kalau mau berangkat bekerja itu salah satunya kalau di pasal 13 itu harus ada surat keterangan, surat izin dari suami atau istri Hmm. atau orang tua kalau masih bujang istilahnya, masih single. Hmm. Dan kedua ada surat keterangan kepala desa atau lurah atau perbekal kalau di Bali ya. Itu harus Hmm. ada surat keterangan itu. Kalau nggak ada itu berarti gimana? Makanya desa punya peran penting. Hmm. Sadar migran
aman istilahnya. Sadar migran aman itu bagian dari upaya kami gerakan itu untuk bagaimana masyarakat kalau bekerja itu harus sadar. Oh sadar apa? Sadar atas haknya itu, kewajiban juga untuk memberitahu kalau berangkat dan sebagainya. Demikian. Ini Iya, terima kasih nih Pak Budi, Pak ini. Dan mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi warga negara Indonesia kita yang berangkat secara ilegal atau non prosedural, ya, dan juga tidak ada lagi warga kita ini terbuai terbuai dengan ajak-ajakan, wah gampang bekerja itu nanti gajimu kan besar, iming-imingan gaji besar gitu dan sebagainya. Inilah yang gaji besar dan juga peluang-peluang yang baik. Ternyata di balik itu ada sebuah penipuan yang harus kita antisipasi.